Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Selamat sama. malam, khususnya ke Mbak Rita. Congratulations untuk punya yang bagus ini, yang keren. Terima kasih. Eh, Pertama, saya ingin mulai mengutip pendapat Heidegger ya, yang mengatakan bahwa language is the house of being. Bahwa kita itu berumah dalam bahasa. Bahasa itu bukan sekedar ucapan, tapi pikiran, ekspresi, tubuh, pendeknya sesuatu yang mengekspresikan perasaan, pikiran, dan seterusnya itu kan language. Oleh karena itu, kalau sebuah suku atau bangsa bahasanya itu miskin, diksinya sempit, maka rumahnya juga sempit, dunianya juga sempit. Tapi kalau puasan banyak bahasa, maka dia punya banyak rumah dan punya. Kalau Anda nggak betah pengap dalam satu dunia yang satu, Anda pindah aja ke dunia yang lain lewat bahasa itu. Entah baca novel atau ketemu orang dan sebagainya. Nah, yang kedua, suku-suku yang bahasanya terbatas itu juga miskin karena tidak mampu mengabsorb bahasa-bahasa dari yang lebih luas. Dalam bahasa itu kan ada ide, ada gagasan, ada memori, ada imajinasi, ada values, ada belief system, semua dirangkum dalam bahasa. Di rumah kita itu ya rumah bahasa. Kalau secara fisik ya kita punya house, tapi secara kultural, intelektual, kita akan tumbuh diasuh dalam bahasa. Dan ini juga menjelaskan mengapa dulu Indonesia merdeka tidak memilih bahasa Jawa, tapi bahasa Melayu. Salah satunya bahasa Jawa agak bertabrakan dengan spirit egalitarisme, spirit kemerdekaan karena berkasta-kasta. Sedangkan bahasa Melayu itu lebih egaliter. Itu menunjukkan bahwa dalam bahasa itu terdapat values dan belief system yang diawetkan. Dengan demikian, dan sekalian, kita ini juga dibentuk pandangan kita itu oleh bahasa. Dan bahasa itu di dalamnya misalnya ada dongeng, narasi, mitos-mitos. Kalau saya katakan mitos itu dalam arti sesuatu yang kita percayai, tapi secara ilmiah kita sulit untuk membuktikan ya. Kita ini disatukan dengan satu mitos, kita semua keturunan Adam dan Hawa. Ya, itu sebagai mitologi, ideologi yang menyatukan kita, ya udah kita terima. Tapi kalau ditanya secara ilmiah, kita nggak tahu di mana Adam dan Hawa itu. Mitos yang paling modern mengikat kita semuanya adalah mata uang. Manusia itu menciptakan mata uang yang kekuasaannya, pengaruhnya mungkin lebih besar dari agama. Orang tidak kenal bisa kerjasama karena mata uang. Tambang emas di Papua itu bertonton ditukar sekedar dengan cek gitu. Betapa dahsyatnya mitos mata uang itu. Jadi kita tuh hidup dalam satu narasi mitos-mitos dan mitos itu ada yang mengkritik, ada yang membela, ada yang mempertahankan, ada yang mensucikan. Tapi memang mitos-mitos itu juga menjadi rumah. Selama rumah itu memberikan ketentraman, ya sudah kita tempatin aja. Tapi jangan kaget bahwa berbagai rumah-rumah mitologi itu kadang-kala juga mendapatkan satu kritikan. Yang berikutnya, bahasa itu nanti ada yang disakralkan seperti bahasa kitab suci, gitu. Walaupun bahasa itu kan budaya, tapi kemudian disakralkan. Dan itu menjadi rumah tempat orang merasa tumbuh nyaman berlindung. Ada belief system. Di era global ini pertemuan, perjumpaan, benturan antar bahasa-bahasa ideologi yang telah mengeras jadi ideologi, mitologi itu kan sekarang semakin intens. Maka kemudian muncul berbagai pandangan kritis tentang bahasa. Dalam buku Mbak Rita ini bagus sekali ini, memberikan satu membuka tabir bahwa satu bangsa bahasa itu tidak bisa lepas dari pengaruh penetrasi bahasa lain. Dulu ketika penduduk bumi masih sedikit, mungkin tidak terasa ya.
Tapi ketika penduduk bumi semakin besar, terjadi satu perjumpaan, penetrasi, diseminasi lewat media informatika, maka sekarang ini semakin hybrid. Kalau bahasa makanan itu kebanyakan dari Chinese itu, makanan-makanan itu. Karena Chinese ke Indonesia kan dagang dan makanan, di mana ada Chinese pasti ada restoran yang enak-enak. Dan di situ bahasa-bahasa makanan dan uang kan banyak dari Chinese. Belakangan bahasa sains itu dari Barat, dari Inggris, karena Inggris lebih dulu maju dalam bidang sains, mengalahkan abad tengah dunia Islam. Makanya bahasa Inggris itu sangat dominan dan banyak orang-orang dari Belanda, negara-negara kecil kalau ingin bukunya ditulis dan dibaca oleh dunia, ya dia nulis dalam bahasa Inggris. Jadi di situ bahasa Inggris itu dalamnya ada muatan-muatan, tapi jarang orang ingin mengenalkan karya ilmiah dalam bahasa Jawa kan nggak ada gitu. Orang Belanda pun bahasa Inggris, atau bahasa Jerman. Dulu bahasa Yunani itu sangat maju, dia mampu dan dia menampung gagasan yang besar-besar. Tapi di era modern yang ditandai oleh teknologi, itu ditulis dalam bahasa Inggris karena kan orang Inggris lebih dulu mengembangkan sains dan teknologi. Bahasa Hebrew ini komunitasnya kecil dan ketika Israel dia secara ideologis dia ingin membangun identitas dirinya, maka kemudian bahasa Ibrani dia kembangkan. Kalau tidak, bahasa Ibrani ini akan semakin mengecil. Untung bahwa bahasa Ibrani ini juga menyimpan satu muatan kitab suci, sehingga dia bisa survive. Ketika bahasa Amerika ke sini, itu kan lewat jalur sains dan sebagian penjajah. Ketika bahasa Chinese ke sini itu lewat perdagangan. Nah, Ibrani pertanyaannya ke sini apakah langsung Hebrew ke sini atau dia itu kebetulan memang punya kemiripan dengan satu rumpun bahasa Arab. Sehingga ketika saya baca ya itu telah biasa saja dan antara bahasa Arab dan Ibrani itu kan memang satu rumpun semitik. Nah, buku ini kalau saja jadi buku perlu ada satu catatan bagaimana proses penetrasi bahasa-bahasa itu ke sini. Dugaan saya perlu dikaji itu kan melalui penyebaran Islam yang kebetulan menggunakan bahasa Arab karena kesamaan kemiripan banyak sekali kemiripan bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu. Sebagaimana dulu penyebaran filsafat Yunani ke Eropa itu kan melalui tangan terjemahan bahasa orang-orang Arab di abad tengah. Sekarang banyak buku-buku yang menjelaskan mata rantai itu. Jadi secara historis mata rantai ini perlu disebutkan. Ada secara substansial bisa saja langsung seperti itu. Tapi kalau ingin ditulis jadi buku, bab nanti menghindari klaim, oh ini Arab, oh ini Hebrew, oh tidak. Tapi ada pengantarnya, ya memang kemiripan banyak sekali gitu. Bahasa Belanda juga banyak yang masuk ke sini lewat Belanda juga ada. Misalnya perlu itu kan dari fardu bahasa Arab. Banyak sekali di sini yang jadi kalau saya katakan Ibrani itu ya bagi saya mata rantainya atau kesamaannya itu memang dari bahasa Arab. Eden ya itu di Quran kitab suci ada Eden. Walaupun memang satu kelebihan Ibrani karena lebih tua ya wajar gitu. Jadi klaim bahwa Ibrani lebih tua, Musa, Taurat lebih tua, itu berhak mengklaim. Tapi kemudian penyebarannya apakah langsung ke sini itu kan tidak. Nah, yang terakhir sekali lagi saya sampaikan appreciate dan senang sekali karena pada perjalanannya bahasa-bahasa itu semakin bertemu, semakin memperkaya. Saya hitung-hitung ya vocab dictionary bahasa Indonesia, diksinya itu hanya berapa ribu itu. Coba bandingkan dengan dictionary bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu tebal 10 kali lipat gitu tebalnya. Artinya bangsa yang diksinya banyak itu memang berarti
idenya banyak dan mampu untuk mentransfer mewadahi ide yang besar. Al-Quran itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris itu lebih mendekati itu. Maknanya lebih mendekati. Tapi kalau bahasa Indonesia itu banyak ekspresi yang hilang karena memang miskin bahasa Indonesia itu. Saya katakan makanya seperti di Kutip Barita ini, kitab suci itu kan tidak bisa diterjemahkan. Diterjemahkan itu kan tafsir terpendek. Karena banyak kata-kata yang nggak ada padanannya. Walaupun ada yang umum ya, seperti gunung itu umum lah kata-kata benda itu. Tapi kalau sebuah konseptual yang eksistensial, konsep yang abstrak itu sulit diterjemahkan, tapi ditafsirkan. Nah, ketika ditafsirkan, ya silakan aja. Hidup ini memang anu kan rangkaian interpretation of interpretation of interpretation of interpretation dan seterusnya, unending interpretation. Jadi kitab suci lebih-lebih itu kan dibangun dalam satu interpretasi yang nggak pernah berhenti kan. Disitulah kehebatan dari sebuah kitab suci yang mendorong orang melakukan interpretasi dan kadang-kadang ada yang interpretasi itu dibela mati-matian padahal interpretasi itu ya istihadi, itu konstruksi manusia. Sebagai konstruksi manusia ya harus terbuka karena tidak ubahnya itu kan wilayah budaya dan ilmu. Yang bisa mengembangkan budaya dan ilmu itu vitaminnya kan ya kritik gitu. Saya senang dengan sikap Mbak Rita bahwa ini satu karya ilmiah yang itu terbuka. Justru agama apapun kalau dia tidak bisa menerima kritik keterbukaan akan mati. Nah, mengapa Taurat ini berkembang? Karena memang dalam sekali isinya itu. Bahasa sangat puitis. Bahasa itu kalau yang puitis, metaforis, simbolik, itu bisa lebih lama dan tafsirnya bisa banyak. Tapi kalau bahasa itu askriptif, kayak bahasa hukum, itu cepat mati. Mengapa kitab suci itu, Taurat misalnya, Zabur ya, itu tahan lama, Al-Quran, ya karena bahasa puitis. 10 orang bisa 10 kesan dan tafsiran. Dan disitulah indahnya hemat saya. Saya rasa begitu sekali lagi saya pribadi bukan kami sampaikan terima kasih atas terbitan buku ini saya dikirim sama Mbak Rita ini. Makasih Mbak Rita, congratulations. Terima kasih, Selamat Pak. malam kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Hol himba Hoshe